Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Inisiator Palanta Dakwah Ustadz Dr. Haji Ed Fauzan Ofratos LC MSy, dan juga para inisiator Palanta Dakwah dan hadirin dan hadirat sidang Palanta Dakwah yang ke-70 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sidang Palanta Dakwah yang ke-70 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita telah sampai ke tempat tujuan dalam kegiatan Palanta Dakwah kita, yaitu tempat Desa Sungai Hijau yang ada di Bangkinang, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kegiatan Palanta kita mulai. Mari sama-sama kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari pula kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Safarudin. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Safarudin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya mari pula kita dengarkan dan arahan ataupun sambutan dari inisiator Palanta Dakwah. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Rusman Natun. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Bapak Ibu jemaat Palanta Dakwah yang rahmat Allah, Pak Ustadz Ed Fauzan, Pak Ustadz Ilyas, dan jemaah yang hadir pada pagi dan berbahagia ini. Saya kebetulan menghadiri ini aja sebetulnya. Kemarin dari Jakarta saya kejarkan untuk acara Palanta Dakwah ke-70 itu. Terima kasih pada inisiator ketua-ketua Palanta Dakwah untuk kiranya bisa membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan daripada Palanta Dakwah kita ini yang selama COVID pandemi 19 agak sedikit berkurang, apalagi selama puasa. Jadi insya Allah setelah 70 ini kan menyusul 71, 72 dan selanjutnya. Atas pimpinan atas pimpinan Ustadz Dr. Ed Fauzan Ofratos. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini adalah jadi amal ibadah bagi kita semua dan bisa merubah watak daripada jemaah-jemaah sehingga bisa dengan ibadah-ibadah kita ini, dengan tausiah agama kita ini bisa berkembang ke seluruh dunia.
Karena sepertinya tausiah kita ini dimonitor, dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi ini bukan jemaah yang hadir saja yang mendengar nantinya. Ini akan didengar oleh seluruh dunia yang penggemar YouTube melalui PDA TV. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini karena masih bulan Syawal ya. Karena kita halal bihalal kan? Karena kita halal bihalal, kita anggap masih bulan Syawal ya. Jadi mohon maaf apabila terdapat selama ini kesalahan kekhilafan di antara kita jemaah Pelantun Dakwah yang dirahmati Allah, maka kesempatan ini mari kita sama-sama saling memaafkan apabila terdapat ada disengaja apa tidaknya kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama ini. Sesama jemaah Pelantun Dakwah, terkhusus pada kami secara pribadi juga mohon maaf, ribu-ribu maaf pada jemaah yang apabila terdapat salah janggalnya tingkah laku kami selama ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi sukses Pelantun Dakwah, mudah-mudahan maju segera, gas terus Pelantun Dakwah ke 71, 72 dan selanjutnya. Insya Allah setelah ini kalau nggak salah ke Payakumbuh ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama-sama semua inisiator Pelantun Dakwah ikut pada yang ke-71 nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rusman Natun selaku inisiator Pelantun Dakwah yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Kami minta juga sambutan dan arahan dari inisiator Pelantun Dakwah juga, yaitu Bapak Haji Fauzi. Bapak Haji Fauzi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada situasi yang kurang kondusif kita masih bisa bersilaturahmi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Abang Ambo, Pak Keril, inisiator Pelantun Dakwah yang paling muda, yang khusus pada hari ini kita dihadiri oleh bundo-bundo kandung dari SAS. Terima kasih. Alhamdulillah selamat datang Ibu bundo kandung di Pelantun Dakwah yang 70 di Sungai Hijau. Yang saya hormati khususnya Pak Ustadz dan kita rekan semua. Saya agak grogi, tidak tahu apa yang mau disampaikan, tapi bersyukur saya beri kesempatan untuk bicara. Alhamdulillah. Jadi kita bersama-sama untuk membangkitkan Pelantun Dakwah. Kata Ustadz, gas terus, insya Allah kita berjalan terus, dan silaturahmi mungkin ada yang agak kurang-kurang atau terputus, mungkin kita evaluasi, kita perbaiki untuk yang masa akan datang. Amin. Ya, tidak ada yang dapat saya sampaikan lagi, tapi saya bersyukur pada hari ini, khusus bagi hari saya, tentu banyak perbedaan Bapak Ibu lihat pada diri saya. Kira-kira apa? Ini dia pertanyaannya. Baju baru. Ya, baju ini itu pusaka, itu warisan dari Mama Ambo Saprijul Mi'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus perlu saya sampaikan di sini, saya sangat bersyukur pada hari ini masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini kita bersama-sama. Pada hari ini saya berusia 60 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya minta saya minta Pak Ustaman buka topi mata dan menyumbang terima Ustaman.
Ya, saya mohon doanya saya dalam keluarga sehat-sehat dalam keseharian dan doakan rezeki saya baik, kita bersama terus. Dan tadi malam juga kami keluarga besar berkumpul sedikit ya dengan sederhana makan di pinggir jalan. Nah, hari ini saya rayakan dengan kita makan durian bersama-sama. Alhamdulillah masih ada yang sponsori, tapi besok juga ada yang sponsori, siap-siap datang. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Fauzi selaku inisiator Pelanta Dakwah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya mari sama-sama kita juga ucapkan selamat hari ulang tahun Bapak Haji Fauzi yang pada hari ini dalam usia berapa Haji? 60 tahun. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas Muhammad. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Pelanta Dakwah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita merasakan suatu kebersamaan yang luar biasa. Energi yang terpancar dari kebersamaan ini melahirkan sebuah ide-ide yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi dakwah kita, tidak ada yang bisa menghalangi agenda-agenda besar kita di dalam menyampaikan risalah Islam ini, kecuali kematian yang memberhentikan kita dari dakwah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataan yang paling baik di atas permukaan bumi ini adalah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata yang paling bagus melainkan perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita semua tidak ada yang menghalangi kita untuk berdakwah, tidak ada alasan berhenti untuk berdakwah kecuali nyawa berpisah dari badan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pertama kita mengucapkan semoga umur Pak Haji Fauzi 60 tahun ya saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur yang tidak tahu apakah setahun lagi atau seminggu lagi kita tidak tahu ya. Yang jelas kita doakan beliau ya, semoga ibadah beliau diterima dan sisa-sisa umurnya diberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua terus semangat, terus kita bersama, terus kita menjaga kekompakan kita. Dari kekompakan ini, dari kebersamaan inilah lahir kekuatan-kekuatan yang luar biasa, ide-ide yang luar biasa untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan satu hadis saja. Sebab tujuan kita hidup di dunia ini satu saja, yaitu bagaimana kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia, kata Rasulullah, sebarkanlah salam, berilah makan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang kelaparan, dan jalinlah silaturahim, dan bangunlah engkau untuk sholat malam di tengah manusia terlelap tidur, maka masuklah ke dalam surga dengan selamat. Itu hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin di sini. Salah satu cara untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala ada 4 poin. Yang pertama adalah afsus salam. Membiasakan kita untuk menggemarkan mengucapkan salam. Apa itu kalimat salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La tu'minu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum iza fa'altum tahabbtum bainakum, afsus salamu bainakum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Maka ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ada rasa ghil, rasa dengki, rasa hasad di tubuh kita, di hati kita kepada saudara-saudara kita. Hilangkan rasa ghil itu, hilangkan rasa dengki, hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa benci kepada sesama kita. Ini salah satu rahasia hati kita bersih. Rahasia Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka afsus salam, sebarkanlah salam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk surga kecuali kita beriman. Jelas, orang yang masuk surga itu syaratnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman saja tidak cukup, tidak sempurna iman itu kecuali kita saling mencintai di antara kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu resep, satu cara, satu solusi untuk kita bisa meningkatkan rasa cinta di antara kita, yaitu dengan kalimat salam. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua, doa yang luar biasa. Maka betapa senangnya hati kita, betapa tenangnya jiwa kita ketika kita doakan oleh saudara kita dengan 3 doa yang luar biasa dalam kalimat salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita biasakan ya di tengah-tengah masyarakat kita basobok wak sama kawan. Yang pertama kali ucapkan adalah Assalamualaikum. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa at'imut ta'am. Memberi makan orang miskin, memberi makan orang yang kelaparan, memberikan makan orang yang membutuhkan, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya, di tengah kita diuji dengan ujian yang luar biasa sampai hari ini. Ya, ditambah lagi dengan ekonomi yang luar biasa sulitnya hari ini. Banyak orang yang kelaparan, ditambah lagi dengan kebijakan yang luar biasa ya, memberatkan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya, maka berilah saudara-saudara kita yang kelaparan, yang susah untuk makan, ya, sebagian rezeki kita sisihkan untuk mereka. Dan ini salah satu bentuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh Pak Haji kini lagi ulang tahun. Sebagai bentuk syukurnya atas nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai 60 tahun hari ini, dia traktir kita makan siang insyaallah. Amin. Iya Pak Haji. Kan lah jaleh tu. Dah kulos piti sabosan le dah. Ya. Tadi sabitnya lihat kalau balik sadu kon ada piti makan siang dah aman tu bang ya. Ya aduh saya tu. Aduh jalan tu ya kan. Tadi kami nak terbayang Pak Haji Fauzi apa dah ulang tahun dah. Allah bukakan pintu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah wasilul arham. Jadilah hubungan silaturahim, dan ini salah satu bentuk silaturahim di antara kita. Mungkin kalau di rumah nak bisa makan durian kini ke dah. Dek berkat awak bersama-sama, dek berkat awak silaturahim di antara awak, temakan awak durian. Ya, ada keberkahan, ada tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Ya, ketika kita bersama-sama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian itu berjamaah. Ya, berjamaah. Dalam sebuah perkataan ulama kita apa? Ya, saya lupa kalimatnya itu, intinya keruhnya dalam sebuah jamaah itu lebih baik daripada baiknya seorang diri. Ya. Dalam perkataan seorang ulama, keruhnya dalam sebuah jamaah, keruhnya dalam sebuah komunitas, masalahnya dalam sebuah perkumpulan itu lebih baik daripada baiknya seorang diri. Jadi kalau kita dalam berkomunitas, berjamaah, berkumpul, ada masalah-masalah yang kita rasakan, itu hal biasa. Kenapa? Kita masing-masing punya kepala dan masing-masing kita berbeda pendapatnya. Ya, oleh karena itu bagaimana kebersamaan ini ya melahirkan semangat baru, melahirkan ya ide-ide cemerlang, ide-ide yang baru, bukan malah dari komunitas jamaah ini jangan sampai kita malah mundur, malah kita
tidak berdakwah, malah kita kendor semangat kita. Tidak ada ya yang menghalangi kita untuk berdakwah kecuali ya kematian yang menjemput kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan silaturahim di antara kita ini terus bisa kita jaga sampai nanti akhir hayat kita insyaallah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam, ketika manusia lagi terlelap tidur kita bangun di tengah malam. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah engkau ke surga Allah dengan selamat. Makanya salah satu amalan yang betul-betul ikhlas kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Kenapa? Kalau kita salat malam di rumah awak sama keluarga awak bangun, saya yang tahu, enggak ada yang tahu dah. Tetangga nak tahu, bahkan istri nak tahu, bahkan anak nak tahu. Mereka tertidur semuanya, kita terbangun. Di saat kita letih, capek kita, enak tidur, ditambah lagi dengan hujan misalkan. Tapi kita rela, sanggup kita bangun, ke kamar mandi, berwudu kita, bermunajat kita kepada Allah. Ini salah satu bentuk amalan yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu, qiyamul lail itu sesuatu yang mesti mereka lakukan. Maka jangan kita mengaku orang soleh, jangan kita mengaku orang taat kepada Allah, dekat dengan Allah kalau kita masih malas untuk qiyamul lail. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan ya singkat ini memberikan semangat kepada kita, memberikan ya motivasi kepada kita untuk kita lebih dekat, lebih takarrub lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ilyas Muhammad LC yang telah menyampaikan tausiah dan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sama-sama kita pahami dan sama-sama pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari pula sama-sama kita dengarkan dan sambutan dari Ketua Palanta Dakwah sekaligus ditutup dengan doa. Yang kali ini akan sampaikan oleh Ustaz Haji Ed Fauzan Afratos LC MSc. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Palanta Dakwah yang dimuliakan Allah, bersyukur awak kepada Allah. Pagi menjelang siang awak berada di Sungai Hijau Bangkinang dalam rangka Palanta Dakwah ke-70 silaturahim dan halal bihalal. Ada dua poin besar yang ingin kami sampaikan. Satu, yang seperti disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ilyas, kita dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyampaikan syiar Islam, dalam rangka menyampaikan ilmu-ilmu, dalam rangka menyampaikan nasihat-nasihat, nasihat untuk diri kita sendiri, nasihat untuk keluarga, nasihat untuk tetangga, untuk jemaah dan kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal-bekal terbaik kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Palanta Dakwah dengan gaya khasnya tersendiri menyampaikan syiar di kedai kopi, di warung-warung, di halaman serambi masjid, di alam yang memang kita jadikan alam takambang menjadi guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kama saja awak melangkahkan kaki, kama saja awak mengayunkan tangan, kama saja awak menghadapkan diri awak, maka di situ ada nilai-nilai dakwah yang tidak bisa awak lapehkan dari kehidupan awak. Jadi kami pun awak bersama-sama menghimbau kepada diri awak masing-masing, ada beban tugas, yaitu dakwah untuk diri awak pribadi minimal, untuk keluarga KT awak, dan untuk keluarga masyarakat KT awak yang ada di lingkungan rumah atau masjid atau masyarakat awak. Mudah-mudahan iku apa ibu yang dimuliakan Allah bisa terus membangkitkan ghirah atau terus membangkitkan semangat bahwa kita adalah manusia-manusia, insan-insan, hamba-hamba Allah yang terus memikirkan dakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Palanta Dakwah
Alhamdulillah, karena kemarin sudah Lebaran, kemudian sudah berpuasa Ramadan, kemudian dihadapi dengan beberapa masa pandemi dan memang ada di antara kita yang lagi drop, maka beberapa kegiatan harus kita pending, harus kita undur. Dan alhamdulillah lepas Lebaran ini perlahan-lahan kita mulai sehat, imun sudah mulai kuat. Kita selalu bermohon meminta kepada Allah diberikan kesehatan badan, diberikan usia yang panjang, diberikan rasa nikmat, bahagia, damai dan nyaman. Tentunya ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita seperti janji Allah atau isyarat yang Allah berikan, fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Palanta Dakwah yang ke-70 ini insyaallah nanti ke depan akan banyak agenda-agenda yang akan kita laksanakan, seperti tablik akbar di Masjid Gadang Payakumbuh, kemudian mengunjungi Masjid Terapung di Painan, kemudian mengunjungi mungkin Museum Buya Hamka, bersilaturahim kepada ulama-ulama kita, dan mungkin kita mengundang tokoh-tokoh juga dari Sumatera Barat hadir ke Pekanbaru, khususnya di masjid kita, yaitu mungkin ada Buya Zulhamdi, ada Buya Gus Rizal, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa agenda Palanta Dakwah yang akan terus kita laksanakan. Ya tentunya perlahan-lahan ini untuk menjaga silaturahim kita, untuk menjaga kekompakan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit ilmu yang kita dapatkan di Palanta Dakwah ini dapat kita jadikan bekal untuk memperbaiki diri, dapat kita jadikan bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita bersilaturahim dan halal bihalal di Sungai Hijau Bangkinang ini. Kegiatan agenda resmi telah kita laksanakan. Habis ini kita menikmati hidangan di depan, kemudian acara bebas, kemudian nanti ada traktiran dari Pak Haji Fauzi. Kalau nak disebut, kalau lupa om, nggak ingat kan? Sekurang-kurangnya doa. Terlalu murah ulang tahun dulu. Ya, deko ada Bang Rudi yang akan menyabian, deko. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita di sini ya mungkin sampai zuhur kita. Panas selamat datang. Ya, selamat datang kepada Pak Nas. Wah, baju PDA di bawah anak. Pak Nas ini luar biasa. Wah, lu ada baju mode itu lah. Itu baju Badrahman, tidak salah. Ya Pak Nas? Oh, PDA. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin itu kegiatan kita di sini. Ya, mungkin kita ambil nanti 3 atau 4 gazebo untuk bersantai-santai menjelang sholat zuhur. Mungkin untuk lebih aman dan tenang kita sholat zuhur di sini. Ada kamar mandi di sana, ada kamar mandi di sana. Kalau yang kadang iyanya di muka awak. Mana tahu ada yang dimemena iya teragak kan? Atau mencaliak-caliak saja. Jadi itulah Bapak Ibu. Terakhir mungkin dalam waktu dekat atau mungkin minggu depan atau minggu satu lagi kita ke Payakumbuh di tablik akbar di Masjid Gadang Payakumbuh punya Bapak Haji Yasril yang kebetulan apa tiba dek bu? Adik ipar de ibu apa bu? Bu Evi. Menantu ibu Bu Haja Husna Mukhtar di Payakumbuh. Guru SMP 5 ya. Mereka ini sudah lama kali pending, dah hampir 1 tahun menunggu kehadiran kita. Ternyata banyak orang yang rindu Jawa. Itu Pak Ji judulnya. Jadi mudah-mudahan kerinduan iko memang harus segera kita tuntaskan, karena rindu iko menyakitkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ya mungkin kita tidak bisa juga ramai-ramai, khawatir nanti pemeriksaan dan segala macamnya, ya mungkin terbatas saja kita untuk pergi ke Payakumbuh atau Sumatera Barat. Ya ini cukup insya Allah. Jadi itu Bang Rudi wak lobby beko kepainannya apakah kepainan langsung, apakah Masalahnya pulang painan dia kacau. Oh, enggak.
Aceh lah nunggu lah nanyo gitu. Acara itu. Si Bolga lah nunggu lo. Acara selang-seling. Ya. Oh, iya. Udah. Pulau Cinta bisa. Oh. Janganlah cinta-cinta. Om Surang sih. Om Surang itu. Itulah pulang di. Oh, lah pulang. Oh. Cinta dua. Kok ini rekam Om? Jadi itu Bapak Ibu, setelah ini acara kita foto bersama dulu untuk dokumentasi kita. Nanti kita makan durian atau bisa pesan pop mie, ada makanan di samping kita. Dan ya mana tahu Pak Haji mentraktir masing-masing. Nah, itu teknis di lapangan itu. Masih traktir nak pop mie dah. Nggak level. Berarti pop mie masing-masing ya. Nasi tapak 8. ya. Nah, itu Pak Ji. Itu masukkan. Lah dituang 30 32. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekalipun kita bersenang-senang, bersukaria, tapi kita tetap ingat sambil bertasbih, beristighfar, terus ya melihat indahnya kekuasaan Allah. Dan alhamdulillah sekali Bapak Ibu, tentu kita ini nikmat, damai, tenang. Inilah yang harus pantas dan harus kita syukuri betul untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang menyayangi kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang selalu mendoakan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, terima kasih banyak ya Allah atas nikmat, atas rezeki, atas ketenangan, kenyamanan, ketentraman yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang lemah imunnya ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang lemah ya Allah. Berikanlah kekuatan hingga bisa dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.